Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpah nikmat kepada kita semua, di mana pagi hari ini insya Allah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali walaupun hanya lewat media ya. Ibarat kita hanya lewat media saja, tidak bisa bertatap muka melihat langsung karena sekarang sedang musim COVID-19 yang kita tidak sangka-sangka, yang qadarullah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita lihat bakteri virus yang sebetulnya kecil tapi dapat membahayakan seluruh dunia. Nah, makanya kita yakinin bahwa kehidupan dunia ini kita hanya sementara, dan kita di dunia ini hanya untuk ladang kita buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah supaya kita diberikan keteguhan iman, kekuatan dalam menjalankan suatu ibadah, keistiqomahan, dan kita berdoa terutama adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman, dan kita berdoa bersama-sama semoga kita mampu mengikuti jejak-jejak beliau, jejak Rasulullah, jejak para sahabatnya, dan tetap istiqomah hingga kita akhir hayat kita nanti. Hari ini insya Allah kita akan membahas IPS. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang benua Asia, Amerika, Eropa, sekarang kita akan membahas tentang benua Afrika. Nah, bisa buka buku halaman 15 tentang benua Afrika. Nah, ingat, benua Afrika ini adalah kehidupan satwa liar yang paling banyak sekali. Nah, di sana terdapat singa, gajah, harimau, dan sebagainya. Nah, penduduknya mayoritas memiliki warna kulit hitam. Berarti ciri khas Afrika. Makanya Afrika itu sering disebut dengan benua hitam karena penduduknya itu paling banyak adalah orangnya kulit hitam. Nah, sebutan ini awalnya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu mereka menjajah benua Afrika. Jadi orang-orang Prancis dulu mereka menjajah Afrika, mereka melihat kok orang Afrika ini kulitnya hitam-hitam semua. Makanya orang Prancis bilang ya itu adalah benua hitam. Karena penduduknya dominan sama kulitnya adalah hitam-hitam semua. Iklimnya di sana adalah iklim tropis. Nah, di kedua, dan ada pula yang iklimnya juga zona subtropis. Nah, di wilayah Afrika ini sangat luas sekali daratannya ya, luas sekali daratannya. Bisa lihat di gambar untuk Afrika ya nih. Kalau bisa punya bukunya bisa dilihat di gambar tentang benua Afrika sangat besar sekali. Nah, dia di bawah Eropa samping Arab. Nah, tuh letak Afrika tadi. Nah, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, Samudra Atlantik di daerah barat. Nah, benua Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Berarti paling besar pertama adalah Asia, kedua Amerika, ketiga baru benua Afrika. Nah, benua Afrika ini terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Kita lihat tadi benua Afrika. Sekarang kita akan membahas tentang benua Australia. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 18 bagi yang punya buku. Nah, benua Australia ini zaman dulunya itu suku lamanya ya. Suku utamanya dulu adalah bangsa aborigin. Nah, binatang ciri khasnya paling utama adalah kanguru. Bangunan dia gedungnya seperti opera house. Nah, benua Australia memiliki ciri khas hal tersebut dengan mudah kita dapat mengingatnya. Berarti ciri khas tiga tadi ya. Dia ada suku aboriginnya. Kemudian tadi kita lihat ada binatang ciri khasnya kanguru yang ada kantong bisa loncat-loncat. Dan satu lagi rumahnya berbentuk opera house. Nah, benua ini terletak di sebelah selatan negara kita. Berarti nama negara Indonesia itu dekat banget paling bawah ya, di selatan kita di tengah-tengah dia.
ini di bawahnya kita nih, kalau di peta di selatan itu adalah Australia. Penduduk sebagian besar adalah penduduk ras Caucasoid yang banyak berasal dari daerah yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa atau seluruh Afrika. Australia terletak pada 113 bujur timur, 115 bintang timur, 10 derajat lintang selatan, 40 sampai 43 derajat lintang selatan. Iklimnya dia itu tropis. Nah, nanti bisa dibaca di buku. Nah, sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis. Jadi ada wilayah yang tropis, ada yang subtropis. Nah, batas-batas wilayah Australia. Nah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, luas wilayah benua Australia adalah 8.945 km. Jadi 8.945.000 km dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Nah, hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya. Jadi benua Australia ini ya satu negara, jadi satu benua tapi satu negara. Nah, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Nah, jadi walaupun dia luas, tapi 2/3-nya hanya gurun. Nah, itu kita bahas tentang tadi benua Afrika dan benua Australia. Untuk Australia, gambarnya bisa lihat di peta. Nah, di peta sini ada gambarnya. Nah, di gambar peta, dan ini juga dibagi-bagi. Di sini tentang Australia ini pembagiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, yang pertama kita bahas adalah negara Jepang. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang negara Jepang? Nah, pernah kita dengar tentang negara Jepang yang seringnya yang bikin mobil Toyota, bikin mobil Kijang Innova lah, mobil Toyota, mobil Mitsubishi, Suzuki, itu motor-motor Honda, Yamaha. Nah, itu rata-rata dibilang dari negara Jepang. Nah, sekarang kita lihat ibu kota Jepang yaitu adalah Tokyo. Bahasanya Jepang resmi. Agamanya yang terkenal ada 3 sana, Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya merupakan kerajaan konstitusional, kepala negaranya kaisar, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya yen. Nah, untuk peta wilayah, nah itu bisa dilihat gambar Jepang sini pula di gambar Jepang ya. Di sini bisa kita lihat Jepang itu. Nah, di situ bisa kita lihat berbatasannya. Nah, jadi Jepang terletak di negara di barat laut Samudra Pasifik. Negara itu berbatasan dengan sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Nah, itu bisa lihat di gambar peta. Untuk iklim, karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara ke selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi. Jadi Jepang ini iklimnya banyak banget bervariasi ya. Nah, ada suhunya sampai minus derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Ada musim panas antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Ada juga curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3000 mm per tahun. Nah, Jepang memiliki iklim dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Sedangkan bunga plum berakhir kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dan kelembapan lebih dari 90 derajat Celcius. Nah, untuk iklim ini bisa dibaca juga. Nah, untuk bentuk muka bumi juga bisa dilihat di dalam petanya nih, gambarnya semuanya bisa dilihat untuk bentuk muka buminya. Kemudian untuk geologi. Nah, Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan daerah bagian dari cincin api. Nah, di bagian dari cincin api namanya Ring of Fire yang terlihat sebanyak gunung-gunung api. Nah, jadi Jepang tuh bukan di cincin api, dia tuh banyak sekali gunung-gunung yang berapi. Nah, setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini.
Salah satunya merupakan gunung tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter. Nah, berarti Jepang itu tuh rata-rata banyak sekali gunungnya, maka dia disebut cincin api. Nah, dan di sana tuh sering sekali terjadi tsunami, gempa bumi apa. Tetapi dengan bencana alam tersebut, mereka sadar dan mereka menjadi suatu negara yang maju. Mereka tahu negara mereka itu berbahaya, maka mereka buat gedung-gedung yang sangat kokoh, kuat. Nah, ketika mau tsunami mereka buat apa? Buat dini, jadi pemberitahuan dini. Jadi ketika terjadi tsunami mereka udah siap-siap pergi sebelumnya. Nah, untuk flora dan fauna, nah, bisa dilihat di gambar flora dan fauna di Jepang ini ya, bisa lihat gambarnya ya. Nah, bisa lihat gambarnya, dia termasuk daerah yang banyak juga hutan-hutannya juga banyak. Nah, kemudian di negara ini juga ditemukan babi hutan, monyet, serigala, rusa. Namun kan ini jumlahnya terus berkurang. Nah, untuk penduduk, kita bisa penduduk ya. Jepang memiliki penduduk sebanyak 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tapi dia cenderung terus mengalami penurunan. Jadi Jepang itu dulu penduduk besar, tetapi setiap tahun mengalami nurun. Nah, kenapakah ini mengalami penurunan? Nah, dikarenakan itu tadi ya, di Jepang itu mungkin untuk masa pernikahan tidak seperti dulu. Kalau dulu orang menikah punya anak banyak, kalau sekarang mungkin dia kehidupannya sudah berbeda seperti zaman-zaman sebelumnya. Nah, kemudian sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian, industri. Nah, banyak mereka sekarang sudah mulai lari ke industri. Beda sama orang tuanya dulu yang banyak di sektor pertanian, sekarang mereka sudah banyak beralih ya ke sektor industri. Nah, pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Jika keduanya digabung mencapai 83 tahun, berarti orang Jepang ini rata-rata kebanyakan tua-tua. Nah, kebanyakan ininya apa, usianya sampai tua. Nah, ini bisa dilihat dari gambar sini ya, tentang orang-orang tua semua di Jepang. Mungkin itu aja dulu kita bahas tentang negara Jepang. Besok kita lanjutkan ke negara lain, Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya. Yang kita bahas hari ini. Nah, nanti ada tugas sedikit dari Bapak untuk pelajaran kita hari ini ya, yaitu meringkas dari pertama ya, dari letak luas benua Asia sampai yang terakhir kita bahas tentang masalah benua Australia. Jadi meringkas 5 benua, benua Asia, benua Eropa, Amerika, kemudian benua Afrika sampai benua tadi Australia. 5 benua tadi itu diringkas. Nah, nanti Bapak kirim di Google Classroom, diketik di sana aja di Google Classroom. Nah, diringkas sesuai buku. Itu aja dapat Bapak sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bapak sendiri. Semoga pelajaran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala aktivitas kita, pelajaran kita semuanya. Dan kita niatkan sekali lagi belajar ini menjadi suatu ladang ibadah buat kita. Bukan hanya kita pintar di dunia, tetapi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dapat saya sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan doa tertulis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.